warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak sekalian, selamat pagi. Oh ya, selamat ya buat kamu yang sudah naik ke kelas 8. Ngomong-ngomong, sudah ada yang kenal belum dengan ibu? Ada yang belum kenal kali ya? Kalau begitu, perkenalkan. Nama ibu Irda Neti, biasa dipanggil dengan Bu Neti, mengajar IPA di kelas 8 SMP Tendangan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran IPA di kelas 8, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke anak ibu sekalian, simak dan perhatikan videonya baik-baik ya. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang materi gerak benda. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus bisa menjelaskan tentang konsep gerak benda. Yang kedua, kamu harus bisa menjelaskan jenis-jenis gerak benda. Yang ketiga, kamu diharapkan bisa membedakan antara kelajuan dengan kecepatan. Perhatikan animasi berikut. Orang yang sedang mendayung sepeda, maka sepedanya akan bergerak. Mobil yang sedang melaju, maka mobilnya bergerak. Nah, apakah yang dikatakan dengan suatu gerak benda? Dalam ilmu fisika, suatu benda dikatakan bergerak jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa saja syarat-syaratnya? Seperti kita lihat pada animasi yang sudah ditayangkan tadi. Suatu benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Nah, perubahan kedudukan itu tidak hanya perubahan jarak saja, tetapi juga perubahan posisi. Perhatikan gerakan ujung jarum jam. Jarak antara ujung jarum jam dengan pusat putarannya tetap. Namun posisi ujung jarum jam terhadap pusat putarannya selalu berubah. Kadang ujung jarum jam berada di atas, di bawah, di kiri, atau di kanan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan, suatu benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan dan juga perubahan jenis-jenis gerak benda. Gerak benda dibagi atas dua macam. Yang pertama menurut keadaannya. Menurut keadaan, gerak benda juga dibagi atas dua macam. Yang pertama itu gerak nyata. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya kita lihat seorang yang sedang naik sepeda, mulai dari garis start sampai finish, maka dia akan mengalami perubahan posisi dan kemudian perubahan jarak. Nah, berikut gerak benda menurut keadaan yang kedua adalah gerak semu. Gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh si pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah bergerak. Seperti kita lihat contoh pada seseorang yang sedang naik bus atau mobil, maka kalau busnya berjalan atau mobilnya berjalan, maka si penumpang akan melihat pohon-pohon yang ada di sekeliling seolah bergerak. Padahal sebenarnya pohon-pohonnya adalah diam dan yang bergerak itu adalah mobilnya. Kemudian gerak benda menurut lintasannya terbagi atas tiga macam. Yang pertama adalah gerak lurus. Gerak lurus yaitu gerak benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Misalnya kita lihat seorang anak yang sedang menendang bola menuju ke arah lawang gawang dan tendangannya itu membentuk suatu lintasan lurus seperti ini. Kemudian yang kedua adalah gerak melingkar, yaitu gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, ini bisa kita lihat pada gerakan ujung jarum jam, di mana gerakan ujung jarum ini berbentuk seperti lingkaran. Kemudian yang ketiga, jenis gerak yang ketiga itu gerak parabola, yaitu gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, kita lihat juga sama seperti seorang anak yang menendang bola, itu dia menendang bola ke arah lawan, itu membentuk lintasannya seperti bola. Nah, itu dia berbentuk seperti bola. Suatu benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus itu melibatkan waktu, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, apakah perbedaan di antara keempat-empatnya? Sekarang kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah jarak.
Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Contoh kita lihat, sebuah mobil bergerak sejauh 100 meter ke arah timur, kemudian kembali lagi ke arah barat sejauh 60 meter. Nah, sekarang kita lihat gerakannya. Ke arah timur 100 meter, kemudian balik lagi ke arah barat 60 meter. Nah, maka yang dikatakan jarak yang ditempuh oleh mobil adalah, nah di sini yang dikatakan jarak itu adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh si mobil, yaitu 100 meter ditambah dengan 60 meter. Jadi itulah yang dikatakan jarak. Jadi panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Kemudian perpindahan. Perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah, dihitung dari titik awal acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasannya. Perpindahan ini diukur dengan menarik garis lurus dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, contohnya sama, juga sebuah mobil bergerak sejauh 100 meter ke arah timur, kemudian kembali lagi ke arah barat sejauh 60 meter. Nah, sekarang perpindahan yang dialami oleh mobil tersebut berapa? Nah, kita lihat perpindahan yang dialami mobil mulai dari dia bergerak start dari titik awal sampai ke titik akhir. Maka yang dikatakan perpindahan itu adalah titik awal dan titik akhirnya. Sehingga perpindahannya itu adalah 100 meter dikurang 60 meter sama dengan 40 meter. Oke, nah itu yang dikatakan dengan jarak dan perpindahan. Kemudian bisa kita ambil contoh yang lain. Misalnya seorang anak yang bersepeda ke sekolah menempuh jarak 400 meter, kemudian berbelok 300 meter baru sampai ke sekolah. Nah, sekarang berapakah jarak yang ditempuh oleh si anak tersebut? Yaitu dengan menambahkan seluruh panjang lintasannya, yaitu 400 ditambah 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh si anak tersebut adalah 700 meter. Nah, sedangkan perpindahan yang dialami oleh si anak dengan menarik garis lurus dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan perpindahan. Ya, jadi perpindahan yang dialami oleh si anak tersebut adalah 500 meter. Dan kita lanjut dengan perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Apa itu kelajuan dan apa itu kecepatan? Perhatikan berikut. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu, di mana kelajuan itu dilambangkan dengan huruf V, jarak itu satuannya meter dilambangkan dengan S, waktu itu dilambangkan dengan T dengan satuannya sekon. Nah, kemudian kecepatan itu adalah perpindahan posisi suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Nah, kecepatan itu juga lambangnya dengan V, satuannya meter, kemudian waktu itu lambangnya T, satuannya sekon. Nah, jadi kita bisa simpulkan kelajuan itu merupakan besaran skalar. Kenapa? Karena dia hanya memiliki besar nilai atau besaran nilai saja. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Karena selain mempunyai besar atau nilai, dia juga mempunyai kelajuan dan kecepatan. Kita lihat contoh soal. Sebuah mobil bergerak ke arah timur sejauh 400 meter, kemudian kembali ke arah barat sejauh 200 meter. Waktu yang diperlukan adalah 150 sekon. Berapakah kelajuan dan kecepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Sekarang kita jawab. Untuk mencari kelajuan, rumusnya adalah jarak tempuh per waktu tempuh. Nah, di sini kita lihat jarak tempuh yang dialami oleh mobil adalah 400. Kemudian balik ke arah barat sejauh 200 meter, maka jarak tempuhnya adalah 400 ditambah 200 meter. Per waktu tempuhnya adalah 150 sekon. Sehingga hasilnya adalah 600 per 150 sekon, sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian kecepatan. Kecepatan rumusnya adalah perpindahan per waktu tempuh. Nah, di sini perpindahannya berapa? Walaupun dia menempuh jarak 400 meter, kemudian balik lagi ke arah barat 200 meter, maka perpindahan yang dialaminya adalah mulai dari titik awalnya 0 sampai ke balik lagi ke arah barat 200, yaitu
sejauh 200 meter, yaitu kita cari dengan menggunakan cara 400 meter dikurang 200 meter per 150 meter, sama dengan 1,33 meter per. Oke, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Nah, untuk meningkatkan pemahaman kamu terhadap materi kita pada hari ini, silakan kamu kerjakan LKS yang sudah Ibu kirim pada psikologi. Jangan lupa, semangat belajar!